Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Hersbun Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Partai Gerindra tampaknya akan segera melakukan restrukturisasi kepengurusan. Ini buat tindak lanjut dari kongres luar biasa yang dilaksanakan pada bulan Maret lalu. Dan kabar yang cukup mengejutkan tapi juga sekaligus ini sebenarnya sangat menarik, yakni posisi Sekretaris Jenderal Partai Gerindra itu dikabarkan akan berganti dari Ahmad Muzani ke Sugiono. Munculnya Mas Sugiono sebagai Sekretaris Jenderal yang baru ini tentu saja sangat menarik dan mengejutkan karena Sugiono ini politisi Partai Gerindra yang juga dikenal sebagai orang dekat dari Presiden Prabowo Subianto itu sekarang kan menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Jadi ini dua posisi yang sebenarnya agak sulit ya untuk dipertemukan. Sebagai seorang Menlu kan dia banyak sekali harus meninggalkan Indonesia, tidak hanya mendampingi setiap kali kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto yang intensitasnya sangat tinggi, tapi sekaligus juga dia menjalankan misi diplomatik Indonesia dan itu harus menyebabkan dia harus banyak meninggalkan Indonesia dalam perjalanan ke luar negeri. Sementara posisi Sekjen ini kan posisi yang orang paling vital ya, meskipun posisinya politis tapi juga dikenal ini sebagai administrator dari partai. Artinya dia harus banyak sekali meluangkan waktunya untuk kepentingan internal partai. Memang bisa sih di backup oleh wakil sekretaris jenderal, tapi tetap saja peran dari sekretaris jenderal partai itu sangat menentukan, berkaitan bahkan dalam hal-hal tertentu ketika sang ketua umum yakni Prabowo Subianto itu berhalangan, maka yang akan biasanya mewakili itu adalah sekretaris jenderal. Partai Gerindra sudah melaksanakan kongres luar biasa di Hambalang yang berlangsung tanggal 13 Februari 2025. Semula ini kan dimaksudkan adalah Rakernas, tetapi kemudian berubah menjadi kongres luar biasa. Dan dalam kongres luar biasa itu diputuskan Presiden Prabowo Subianto itu maju kembali menjadi calon presiden pada Pilpres 2029. Selain itu juga secara internal partai ditunjuk menjadi ketua umum partai untuk periode 2025-2030 sekaligus sebagai ketua Dewan Pembina dan juga formatur tunggal. Jadi ada 4 keputusan pada Kongres luar biasa Partai Gerindra pada bulan Maret yang lalu, yakni satu sebagai calon presiden, yang kedua sebagai ketua umum, ketiga sebagai ketua Dewan Pembina dan formatur tunggal. Nah, dalam posisinya sebagai formatur tunggal itulah yang sekarang ini struktur barunya akan segera diumumkan. Kabarnya pekan depan itu sudah diumumkan dan sekarang nama-nama itu sudah masuk ke Menteri Hukum ya. Ini karena nama-nama dari para pengurus termasuk ADART-nya itu dimasukkan ke Kumham, ke Dirjen AHU dan kemudian dari situ nanti akan muncul SK-nya. Nah, dari nama ini kemudian disebutkan bahwa Ahmad Muzani itu akan bergeser posisinya. Tidak lagi menjabat sebagai sekjen dan digantikan oleh Sugiono. Dan kalau toh Ahmad Muzani ini bergeser, ini sebenarnya harusnya juga tidak terlalu mengejutkan karena Ahmad Muzani ini sudah sangat lama ini menjadi sekjen Partai Gerindra ini. Sejak berdiri tahun 2008, Ahmad Muzani adalah sekjen yang sampai sekarang tidak tergantikan posisinya, berarti secara berturut-turut dia sudah menjadi sekjen selama 17 tahun, terhitung ya kalau sekarang ini 17 masuk 18 tahun. Pada waktu itu Ahmad Muzani ini mendampingi ketua umumnya adalah Soehardi. Profesor Soehardi ini seorang akademisi, dia dari alumnus Fakultas Kehutanan UGM dan juga pernah menjadi dekan Fakultas Kehutanan UGM. Ini jangan sensitif ya kalau ngomongin Fakultas Kehutanan. Yang Profesor Soehardi ini jelas ini seorang akademisi dan kemudian pernah menjadi birokrat, menjadi dirjen di Kementerian Kehutanan dan kemudian aktif di HKTI. Persentuhannya dengan Prabowo Subianto di HKTI ini yang kemudian membawa dia menjadi ketua umum Partai Gerindra yang pertama dan dia kemudian meninggal dunia pada tahun 2014 dan setelah itu posisi ketua umum ini sempat kosong dan Muzani masih menjadi sekjennya dan barulah pada tahun 2015 kemudian Prabowo Subianto yang menjadi ketua umum Partai Gerindra dan Muzani kembali menjadi sekjen Partai Gerindra. Figur Muzani ini kalau kita bicara soal Partai Gerindra dan juga kedekatannya dengan Prabowo sebenarnya tidak lepas dari nama Fadlizon. Dua orang ini bersahabat dan yang membawa
Muzani ke Prabowo itu adalah Fadlizon, karena Fadlizon memang dikenal sangat dekat dengan Prabowo Subianto sejak masih menjadi Danjen Kopassus, kemudian menjadi Pangkostrat, dan bahkan sampai ketika kemudian Prabowo itu diberhentikan dari kemiliteran dan sempat mengungsi ke Jordania. Fadlizon adalah salah satu sahabatnya. Jadi ini orang yang sebenarnya kalau kita lihat sejarahnya ini As-Sabiqul Awalun lah ya. Ini Muzani dan Fadlizon. Nah, tapi belakangan kan Muzani yang tetap berada dalam inner circle-nya Prabowo, sementara Fadlizon yang posisinya pada waktu itu sangat kritis terhadap Joko Widodo, dan bersama dengan masuknya Prabowo ke pemerintahannya Jokowi, itu kelihatannya Fadlizon itu mulai tersingkir. Tapi sekarang ini kelihatannya Fadlizon mulai masuk ke orbit lagi, karena bersama dengan Muzani, dia itu nantinya akan menjadi wakil ketua Dewan Pembina, dan di posisi sebagai wakil ketua Dewan Pembina itu ada juga Sufmi Dasko Ahmad. Nah, kalau kita ngomongin Sufmi Dasko Ahmad, ini memang dikenal sebagai sekarang salah satu orang kuat di sekitar Prabowo Subianto. Bahkan kita tahu pada penyusunan kabinet setelah Pilpres 2024 kan, untuk menteri-menteri yang dari partai politik yang akan diseleksi masuk ke kabinetnya Prabowo Gibran itu jalurnya adalah Sufmi Dasko Ahmad. Dan sekarang ini kalau di DPR itu kendati posisinya hanya dalam tanda petik sebagai wakil ketua, tapi di kalangan DPR dikenal dia sebagai ketua umumnya, karena dia yang sangat menentukan di DPR RI. Demikian pula halnya di Gerindra, karena Sufmi Dasko Ahmad itu sejak periode lalu kan dia ditunjuk menjadi ketua harian. Artinya fungsi kepengurusan harian itu memang di tangan Sufmi Dasko Ahmad. Dan dalam struktur yang baru yang sekarang ini dikabarkan sudah dimasuk ke Kemenkumham, di situ Sufmi Dasko Ahmad akan merangkap selain sebagai ketua harian, dia juga akan menjadi wakil ketua Dewan Pembina. Jadi di situ ada 3 orang setidaknya yang sementara ini nama yang muncul, Sufmi Dasko Ahmad bersama dengan Ahmad Muzani dan juga Fadlizon. Ini yang akan menarik itu adalah soal figur Fadlizon ini yang saya sebut tadi. Memang sejak awal dia ini benar-benar orang yang sangat loyal terhadap Prabowo Subianto, tapi memang belakangan sekarang ini dia kelihatannya keluar dari orbit, dan dia sekarang masuk lagi menjadi Menteri Kebudayaan. Nah, apakah nanti dengan posisi dia kembali ke Wakil Ketua Dewan Pembina bersama dengan trio tadi Dasko dan Ahmad Muzani, ini Fadlizon akan kembali perannya seperti dulu gitu ya. Karena Fadlizon itu kan dulu waktu di DPR, waktu dia masih menjadi wakil ketua DPR bersama dengan Fahri Hamzah yang pada waktu itu masih menjadi politisi PKS, ini dikenal sebagai duo F. Ini yang keduanya ini yang mendinamisir suasana di DPR dan menjadi 2 orang yang sangat kritis terhadap Presiden Joko Widodo. Tapi kan kemudian akhirnya mereka semua bergabung dengan cara yang berbeda-beda. Kalau Fadlizon mau tidak mau dia bergabung di pemerintahan itu karena Prabowo menjadi Menteri Pertahanan, sementara kalau Fahri karena dia bersama dengan Anies Mata kemudian dia keluar dari PKS dan mendirikan Partai Gelora. Gelora itu Gelombang Rakyat Indonesia. Dan sekarang dua-duanya juga masuk di kabinet. Fadlizon menjadi Menteri Kebudayaan seperti saya sebutkan tadi, sementara Fahri Hamzah ini sekarang jadi Wakil Menteri Perumahan nggak pakai perumahan rakyat ya, menteri perumahan saja. Posisi bendahara umum itu akan bergeser dari Thomas Djiwandono, ponakannya di Pak Prabowo yang sekarang menjadi Wakil Menteri Keuangan, ke Satrio Budi Adityo. Ini yang sekarang menjadi Wakil Bendahara Umum. Dia ini kelihatannya masih kerabatnya Pak Prabowo juga ya. Dia yang akan menjadi Bendahara Umum. Nah, yang jadi pertanyaan menarik, apakah Sugiono itu setelah dia menjadi sekjen dia akan tetap menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, karena saya sebutkan tadi itu posisinya itu atau tugas-tugasnya ini bertolak belakang sekali ya. Menteri itu harus sering keliling dunia meninggalkan Indonesia, sementara sebagai sekjen dia ini harus menjaga gawang ketika Pak Prabowo sebagai presiden ini kan sangat intens untuk melakukan perjalanan ke luar negeri. Nah, kalau memang betul dia itu nantinya tidak lagi menjadi Menlu, ya berarti akan ada terjadi reshuffle kabinet. Ini yang saya kira juga banyak ditunggu-tunggu, dan kalau kemudian Sugiono tidak lagi berada di kabinet atau dia kemudian bergeser dari kabinet posisinya sebagai Menlu karena yang tadi nggak match dengan posisinya sebagai sekjen, siapa yang akan menjadi Menlunya? Ini juga sangat menarik.
Tapi saya tadi mencoba mengecek di lingkungan Kementerian Luar Negeri, kabarkan sampai sejauh ini belum ada katanya rencana untuk reshuffle kabinet itu. Dan kelihatannya Sugiono itu akan tetap dalam posnya, yakni menjadi Menteri Luar Negeri. Ini saya nggak tahu bagaimana mekanismenya, tapi informasi seperti itu. Tapi kalau toh kita lihat sekarang ini struktur di Kementerian Luar Negeri itu kan cukup banyak ya pejabat terasnya ini, karena Sugiono ini dibantu 3 orang Wakil Menteri Luar Negeri, 2 orang pejabat karir, yakni Armananta Nasir, dan yang ini urusan untuk Amerika, lembaga-lembaga internasional. Kemudian ada Arif Ugroseno Hafaz, mantan duta besar di Jerman, yang kelihatannya dia untuk menangani masalah-masalah Eropa dan negara-negara lainnya. Dan kemudian satu lagi adalah Anies Mata, Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora, dia menjadi Wakil Menteri Luar Negeri untuk urusan Timur Tengah. Apakah dengan pertimbangan itu karena di luar Sugiono itu ada 3 orang wakil menteri yang bisa mengcover ketika Sugiono misalnya terlampau banyak beban-beban pekerjaan di partai, sehingga dia tetap bisa menjabat sebagai menteri luar negeri. Ini yang sampai sejauh ini kalau menurut internal Kemenlu masih Sugiono akan masih menjadi menteri luar negeri. Tetapi yang tentu menarik kalau kemudian dia digeser, siapa yang akan menggantikan itu, dan apakah kemudian dia tetap menjadi anggota kabinet, karena memang tidak ada larangan seorang sekjen menjadi menteri atau wakil menteri, karena beberapa sekjen juga menjadi pejabat di pemerintahan. Bahkan juga orang seperti menteri sekretaris negara yang juga sangat sibuk seperti Prasetyo Hadi itu juga adalah pengurus teras di Partai Gerindra. Jadi sebenarnya kalau dari sisi politis ini tidak terlampau mengejutkanlah perubahan-perubahan ini, bisa disebut sebagai penyegaran, karena Ahmad Muzani juga sudah terlampau lama di posisinya menjadi sebagai sekjen, sudah 17 sampai 18 tahun. Dan kemudian yang saya kira yang cukup menarik itu adalah posisi Sufmi Dasko Ahmad. Kalau lihat posisinya dia sekarang tidak hanya menjadi ketua harian, tapi nanti bertambah menjadi wakil ketua Dewan Pembina, ya ini dia harus disebut sebagai, ini posisi semakin kuat. Sekarang ini saja dia disebut sebagai salah satu orang kuat di sekitarnya Pak Prabowo, karena ada 2 pilar di situ. Selain Pak Prabowo itu ada Menteri Pertahanan Safri Samsudin, yang selama ini dikenal sebagai sahabat lama dari Pak Prabowo sejak masih di Akademi Militer, dan yang berikutnya itu adalah Sufmi Dasko Ahmad. Jadi kita tunggu saja, karena ya sebagai konsekuensi dari Kongres luar biasa dan kemudian Pak Prabowo diberi mandat untuk menyusun kepengurusan Partai Gerindra, wajar kalau kemudian dilakukan perubahan-perubahan atau penyegaran di lingkungan Partai Gerindra. Hanya saja karena Pak Prabowo ini juga presiden, dan kemudian kalau di otak-atik personel dari Gerindra yang juga bagian dari anggota kabinet, maka sebenarnya konsekuensinya ada dilakukan reshuffle. Dan harusnya momen ini digunakan untuk itu, melakukan reshuffle, karena tuntutan reshuffle terutama terhadap para menteri-menteri yang disebut sebagai kroninya atau ternak Mulyono itu selama ini yang menjadi mengganggu kinerja dari Pak Prabowo, dan ini membuat dukungan publik terhadap Pak Prabowo yang tadinya sebenarnya mulai solid, tapi mereka merasa terganggu dan tidak nyaman karena banyaknya ternak Mulyono di kabinetnya Pak Prabowo. Jadi kita tunggu apakah ini hanya sekedar bentukan struktur baru di Gerindra, atau kemudian ini akan berdampak terhadap susunan di kabinet. Kalau dari sisi publik, saya kira yang ditunggu-tunggu justru ini dijadikan momentum oleh Pak Prabowo untuk melakukan reshuffle kabinet, terutama mereka-mereka yang loyalitasnya ganda kepada Joko Widodo. Saya Harus Benar, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.